Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang bab sistem koordinat dengan pembahasan hari ini yaitu posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu serta posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Agar kita dapat memahami materi hari ini dengan baik, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Sistem koordinat dengan sebab posisi titik terhadap titik asal yaitunya 0,0 dan terhadap titik tertentu yaitunya H, K. Kita lihat penjelasannya. Di sini kita akan menjelaskan mengenai posisi titik terhadap titik asal yaitunya 0,0. Jadi inilah pembahasan kita pada hari ini. Di sini kita akan langsung ke contoh, yaitunya kita akan menggambarkannya pada kertas grafik atau disebut juga dengan milimeter block. Kita perhatikan. Seperti ini. Di sini telah ada kertas grafiknya. Maka di sini kita akan menggambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya seperti ini. X, Y, dan di sini juga ada titik perpotongan yaitu titik asal 0,0. Berikutnya, di sini pada sumbu X kita akan menuliskan sebuah angka. Di sini ada 1 dan pada sumbu Y ada 2. Pada titik sumbu X dan sumbu Y ini kita hubungkan. Maka di sini terbentuklah sebuah titik koordinat. Kita beri nama titiknya yaitunya titik A yaitu 1,2, yang mana 1 ini pada sumbu X dan 2 pada sumbu Y. Maka pada titik A ini kita akan melihat posisinya terhadap titik asal 0,0. Maka kita di sini akan melangkah dimulai dari titik asal 0,0. Pertama di sini kita akan melangkah terlebih dahulu ke arah sebelah kanan, yaitunya sebanyak satu satuan di kanan 0,0. Karena di sini kita akan menuju pada titik A, maka kita di sini berjalan lagi ke arah atas dari 0,0 sebanyak yaitunya sebanyak 2 satuan di atas 0,0. Jadi inilah posisi titik A terhadap titik asal 0,0, yaitu yang pertama tadi 1 satuan di kanan dari 0,0 dan 2 satuan di atas 0,0. Baiklah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa pada kuadran 1 ini posisi titik terhadap titik asal 0,0 yaitunya kita misalkan di sini ada titik P, A, B yaitunya A satuan ke kanan dan B satuan ke atas. Ini pada kuadran yang pertama. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Pada sumbu X di sini kita tuliskan lagi ada -2 dan pada sumbu Y ada 1. Maka kita hubungkan seperti ini dan ada sebuah titik koordinat. Kita tuliskan di sini namanya adalah B dengan -2,1, -2 pada X dan 1 pada Y. Kita lihat posisinya terhadap titik asal 0,0. Pertama, dari titik 0,0 ini kita berjalan atau melangkah sebanyak yaitunya sebanyak 2 satuan di kiri 0,0. Jadi untuk menuju titik B -2,1 dari 0 pertama kita melangkah terlebih dahulu ke arah kiri. Kemudian dilanjutkan dengan yaitunya ke arah atas 1 satuan di atas 0,0. Jadi bisa kita simpulkan pada kuadran kedua ini bahwa posisi titik terhadap titik asal 0,0 yaitunya kita misalkan di sini ada titik P -A, B yaitu A satuan ke kiri dan B satuan ke atas. Ini pada kuadran yang kedua. Kita lihat contoh berikutnya. Yaitunya pada kuadran ketiga kita tuliskan di sini sumbu X-nya ada -1 dan pada Y ada juga -1. Maka kita hubungkan seperti ini dan terbentuk sebuah titik. Yang mana titik koordinat ini kita beri nama C dengan -1, -1 pada X dan -1 juga pada Y. Maka kita lihat posisinya terhadap titik asal 0,0. Kita lihat pertama dari sumbu X yaitunya dari 0 kita berjalan 1 satuan di kiri 0,0. Kemudian kita lihat terhadap sumbu Y yaitunya kita berjalan atau melangkah 1 satuan di bawah 0,0. Ini pada kuadran ketiga. Jadi bisa kita simpulkan pada kuadran ketiga ini bahwa kita misalkan dengan titik P yaitunya -A, B yaitu A satuan ke kiri dan B satuan ke bawah. Selanjutnya contoh berikutnya. Di sini pada sumbu X kita tuliskan ada 3 dan pada sumbu Y telah ada -1. Maka pada kuadran keempat ini
Kita lihat di sini dan terbentuk sebuah titik koordinat. Kita beri nama di sini ada titik D dengan 3,-1, yang mana 3 dari X dan -1 dari Y. Maka kita lihat posisi titiknya terhadap titik asal 0,0. Pertama kita lihat dulu pada sumbu X dari 0,0 ini kita berjalan sebanyak yaitunya 3 satuan di kanan 0,0. Dan kemudian kita lihat pada sumbu Y-nya dari 0,0 ini kita melangkah atau berjalan sebanyak 1 satuan di bawah 0,0. Maka inilah posisi titik D 3,-1 terhadap titik asal 0,0, yaitu 3 satuan di kanan dan 1 satuan di bawah 0,0. Maka bisa kita simpulkan pada kuadran keempat ini yaitunya bahwa di sini kita misalkan juga dengan titik P A, -B bahwa A satuan ke kanan dan B satuan ke bawah. Inilah penjelasan mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0. Akan membahas mengenai posisi titik A, B terhadap titik tertentu H, K. Ini yang akan kita bahas pada pelajaran hari ini. Pertama kita akan menggambarkan terlebih dahulu koordinatnya pada kertas grafik. Kita perhatikan seperti ini. Maka kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya seperti ini. Ini ada Y, X dan titik asal 0,0 kita beri nama O. Kemudian kita akan tuliskan angka pada masing-masing sumbunya. Di sini ada 1, 2, 3, dan pada sumbu Y ada 1, 2, dan pada sumbu X sebelah kiri ada -1, -2, dan pada sumbu Y yang di bawah ada -1. Sekarang kita tulis di sini ada sebuah titik. Kita beri nama di sini ada titik A dengan koordinat 1,2. Dan ada titik lainnya seperti ini dan kita beri nama di sini ada B dengan titik koordinat -2,1. Maka sekarang kita akan melihat posisi titik B ini terhadap titik A. Jadi pada titik B ini kita akan bergerak menuju titik A. Pertama kita akan bergerak sebelah kanan terlebih dahulu karena titik A berada di sebelah kanan. 1, 2, 3. Maka di sini kita sudah bergerak sebanyak 3 satuan ke kanan. Karena kita sudah bergerak 3 satuan ke kanan, tapi kita masih belum sampai kepada titik A. Maka untuk sampai ke titik A, kita akan bergerak lagi ke atas, ke arah atas, sebanyak 1 satuan ke atas. Maka baru bisa sampai kepada titik A. Maka posisi titik B ini terhadap titik A adalah pertama yaitu 3 satuan ke arah kanan, kemudian ditambah lagi 1 satuan ke atas. Jadi inilah posisi titik B -2,1 terhadap titik A 1,2. Posisi titik A, B terhadap titik tertentu yaitunya H, K. Ini yang akan kita lihat penjelasannya. Di sini kita akan langsung masuk ke contoh yang mana kita akan menggambarkannya pada kertas grafik atau disebut juga dengan milimeter block. Kita lihat penjelasannya. Kita perhatikan. Di sini sudah ada kertas milimeter bloknya. Maka di sini bisa kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti ini, ada sumbu X, sumbu Y, dan perpotongan sumbu X dan sumbu Y yaitunya pada titik asal 0,0. Pertama kita gambarkan terlebih dahulu sumbu X-nya ada 1, 2, 3, dan sumbu Y ada 1 dan 2. Dan pada sumbu X sebelah kiri ada -1, -2, dan pada sumbu Y yang di bawah ada -1. Sebelumnya kita telah membahas satu buah contoh pada pembahasan ini, yaitunya di sini ada titik yang mana titik A 1,2 dan titik B -2,1, dan kita telah melihat posisi titik B ini terhadap titik A. Yang mana posisi titik B terhadap titik A ini adalah 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Dan contoh inilah yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita lihat contoh selanjutnya, yaitunya kita tulis sebuah titik di sini, yang mana titik ini kita beri nama yaitu 3,-1, yaitu 3 pada sumbu X dan -1 pada sumbu Y. Selanjutnya kita akan melihat posisi titik A ini terhadap titik C. Maka dari titik A ini kita melaju atau berjalan dimulai dari titik A ini. Pertama yaitu kita berjalan ke arah bawah, yaitunya sebanyak 3 satuan ke bawah. Karena dari titik A ini kita akan menuju ke titik C. Pertama tadi kita telah
berjalan 3 satuan ke bawah. Dan untuk mencapai titik C ini, maka kita akan kembali berjalan, yaitunya sebanyak 2 satuan ke kanan. Maka inilah posisi titik A terhadap titik C, yaitu 3 satuan ke bawah dan 2 satuan ke kanan. Biar lebih paham lagi, kita lihat contoh selanjutnya, yaitu di sini ada satu buah titik lagi. Kita beri nama yaitu titik D dengan -1, -1. Yang mana pada contoh kali ini kita akan melihat posisi titik D terhadap titik B. Maka dari titik D ini kita akan menuju ke titik B. Maka dari D ini kita melangkah sebanyak pertama kali, yaitunya 1 satuan ke kiri. Kemudian kita akan melangkah lagi sebanyak yaitu 2 satuan ke atas. Maka inilah posisi titik D terhadap titik B, yaitu 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Inilah penjelasan posisi titik A, B terhadap titik tertentu pada diagram kartesian. Selanjutnya di sini kita akan melihat penjelasan posisi titik A, B terhadap titik tertentu jika tidak menggunakan diagram kartesian ini, yaitu kita menggunakan cara lain. Di sini ada rumusnya. Kita lihat penjelasannya. Pertama di sini yaitu posisi titik A, B terhadap titik tertentu, yaitunya H, K. Kita lihat cara lainnya. Pertama kita lihat penjelasan, yaitunya A min H. Jadi pada A min H ini ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi kita lihat dari dua arah ini. Yang mana jika positif yaitunya A min H-nya satuan ke kanan. Jadi jika A min H satuan ke kanan berarti itu adalah positif. Selanjutnya jika bertanda negatif yaitu A min H satuan ke kiri. Jadi jika ke arah kiri berarti itu bertanda negatif. Selanjutnya yaitu ada B min K. Kita lihat juga dari yang bertanda positif dan negatif. Pertama kita lihat dulu yang bertanda positif. Jika bertanda positif berarti B min K satuan ke atas. Berarti jika bertanda positif berarti itu arahnya ke atas. Jika bertanda negatif berarti B min K satuan ke bawah. Jadi jika bertanda negatif berarti itu arahnya ke arah bawah. Sistem koordinat dengan subbab posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat penjelasannya. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ada beberapa. Kita lihat yang pertama, yaitunya ada sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Maka inilah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang pertama. Kita perhatikan. Di sini kita mempunyai kertas grafik atau disebut juga dengan milimeter block seperti ini. Maka di sini kita lukiskan sumbu X dan sumbu Y. Maka di sini ada X, Y, dan ini adalah titik potong sumbu X dan sumbu Y atau disebut juga dengan titik asal 0,0. Maka di sini kita tuliskan sebuah titik seperti ini. Maka ini adalah titik 1 atau ini adalah koordinatnya 0,1. Selanjutnya kita lukiskan sebuah garis yang melalui koordinat 0,1 ini seperti ini. Maka persamaan garis ini adalah Y sama dengan 1. Maka persamaan garis Y sama dengan 1 ini yang melalui koordinat 0,1 ini yaitunya sejajar dengan sumbu X. Maka kita beri tanda panah seperti ini. Maka tanda panah merah seperti ini adalah menyatakan bahwa persamaan garis Y sama dengan 1 yang melalui koordinat 0,1 ini sejajar dengan sumbu X. Dan tentunya persamaan garis Y sama dengan 1 ini juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi inilah yang dinamakan sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Maka biar lebih paham lagi kita tuliskan contoh yang lain. Sekarang kita tuliskan atau kita lukiskan garisnya di bawah sumbu X. Maka di sini kita beri sebuah titik. Maka ini adalah min 3. Jadi secara tidak langsung koordinatnya adalah 0,-3. Maka kita lukiskan garis yang melalui koordinat 0,-3 ini seperti ini. Maka persamaan garis ini adalah Y sama dengan min 3. Dan persamaan garis Y sama dengan min 3 ini juga sejajar terhadap sumbu X. Dan pastinya juga ini juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Maka inilah sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Sekarang kita lihat posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y lainnya, yaitunya
sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Maka inilah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y yang lainnya. Sekarang kita lihat pada koordinat kartesiusnya. Kita tunjukkan yang mana saja sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Maka kita lihat contohnya di sini, kita tuliskan sebuah titik. Kita beri titik di sini, yang mana titik ini adalah 3, jadi koordinatnya adalah 3,0. Maka akan kita lukiskan juga garis yang melalui koordinat 3,0 ini. Seperti ini. Maka garis yang melalui koordinat 3,0 ini adalah persamaannya X sama dengan 3. Maka garis ini, garis yang berwarna pink ini, kita lihat garis ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Seperti ini, kita beri panah 2 untuk menandakannya bahwa garis ini atau persamaan garis X sama dengan 3 ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, kita lihat lagi. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, dan berarti ini persamaan garis X sama 3 ini adalah tegak lurus juga terhadap sumbu X. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya? Biar lebih jelas atau biar lebih paham, kita lihat lagi contoh lainnya, yaitunya kita tulis sebuah titik di sini. Maka ini adalah titiknya -4. Maka koordinatnya adalah -4,0. Maka akan kita lukiskan sebuah garis yang melalui koordinat -4,0 ini. Garisnya seperti ini. Maka persamaan garisnya adalah X sama dengan -4. Maka kita lihat ternyata garis ini juga sejajar dengan sumbu Y. Maka kita lihat garis ini ternyata juga sejajar dengan sumbu Y dan pasti tegak lurus dengan sumbu X. Maka sampai di sini Sobat 100 paham ya mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang mana posisi garisnya ada 2 macam, yaitu yang pertama sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y, dan yang kedua ada sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X, yang mana telah kita contohkan juga dan kita lukiskan pada koordinat kartesius. Garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka di sini kita lihat contohnya mana saja garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita gambarkan dulu diagram kartesiusnya pada kertas grafik atau disebut juga dengan milimeter block. Kita perhatikan seperti ini. Di sini telah ada kertas grafik. Maka di sini kita lukiskan sumbu X dan sumbu Y. Maka di sini X, Y, dan ini adalah titik potong antara sumbu X dan sumbu Y atau disebut juga dengan titik asal 0,0. Kemudian di sini kita tulis sebuah titik seperti ini. Maka ini titiknya adalah 3. Maka ini adalah koordinatnya 3,0. Dan kemudian sebuah titik lagi di sini, hitungnya di sini adalah 1. Maka ini koordinatnya adalah 0,1. Maka titik yang telah kita tuliskan ini akan kita hubungkan seperti ini. Dan bisa kita tuliskan di sini koordinatnya adalah 3,1. Kemudian kita tuliskan lagi sebuah titik di sini. Maka kita beri di sini ada angka -4. Jadi ini koordinatnya adalah -4,0. Kemudian sebuah titik lagi di sini. Kita tuliskan di sini ada -3. Maka ini adalah koordinatnya 0,-3. Maka titik ini akan kita hubungkan seperti ini, dan di sini kita tuliskan ada sebuah titik dengan koordinat -4,-3. Maka koordinat 3,1 ini akan kita hubungkan dengan koordinat -4,-3. Kita hubungkan dan akan kita lukis sebuah garis seperti ini. Maka garis inilah yang disebut dengan garis yang berpotong dengan sumbu X dan memotong sumbu Y. Kita lihat di sini garisnya. Nah, ini memotong sumbu X dan garisnya juga memotong sumbu Y. Sampai di sini paham ya Sobat 100 yang mana garis yang berpotongan dengan sumbu X dan mana yang berpotongan dengan sumbu Y. Biar lebih paham lagi, kita lihat contoh berikutnya. Yang mana di sini kita sudah ada titiknya -4 dan di sini juga telah ada -3. Maka titik -4 dan -3 ini kita hubungkan juga. Kita lukiskan garisnya seperti ini. Maka garis ini juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika titik -4 ini kita hubungkan juga dengan titik 1 ini. Kita lukiskan garisnya seperti ini. Maka garis ini juga memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Selanjutnya kita lihat contoh lainnya biar lebih paham.
Kita tulis koordinat baru, kita tulis titiknya di sini. Yang mana di sini ada 5, berarti ini koordinatnya 0,5. Kemudian titik 0,5 ini akan kita hubungkan dengan titik 3,1 ini. Kita lukiskan garisnya seperti ini. Maka garis ini juga memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Nah, anak-anak, kalian sudah memahami kan apa yang sudah disampaikan dalam video pembelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini, silakan kalian salin kembali semua pembahasan yang ada di dalam video pembelajaran ini. Semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang disampaikan dalam video pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.